Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, total nilai impor mencapai 198,16 miliar US dollar atau naik 2,19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hari ini BPS akan merilis beberapa data statistik, antara lain ekspor, impor, serta neraca perdagangan barang, kemudian inflasi, nilai tukar petani dan harga beras, luas panen dan produksi padi, luas panen dan produksi jagung, perkembangan pariwisata dan perkembangan transportasi. Pertama, sebagai pembuka saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekspor, impor, dan neraca perdagangan bulan Oktober 2025. Pada Oktober 2025, secara umum harga komoditas di pasar global bervariasi, baik secara month-to-month maupun secara year-on-year. Kenaikan harga secara bulanan dan tahunan terjadi pada kelompok logam mulia serta logam dan mineral. Peningkatan harga komoditas logam mulia didorong oleh peningkatan harga emas. Di sisi lain, harga komoditas energi mengalami penurunan secara bulanan dan tahunan disebabkan penurunan harga minyak mentah. Harga komoditas pertanian juga mengalami penurunan baik secara bulanan dan secara tahunan. Kemudian khusus untuk harga komoditas batu bara mengalami peningkatan secara month-to-month sebesar 1,11%, namun mengalami penurunan secara year-on-year sebesar 26,69%. Sementara untuk harga komoditas minyak kelapa sawit mengalami peningkatan secara month-to-month sebesar 0,80%, namun mengalami penurunan secara year-on-year sebesar 2,99%. Kemudian pada Oktober 2025, PMI manufaktur negara mitra dagang utama seperti India, Amerika Serikat, dan Tiongkok berada pada zona ekspansif, sementara Jepang berada pada zona konstruksi. Kita masuk ke materi rilis hari ini. Pada bagian pertama, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor untuk bulan Oktober 2025. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, total nilai ekspor mencapai 234,04 miliar US dollar atau naik 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai 10,93 miliar US dollar atau turun 16,11%. Nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 8,42% dengan nilai 223,12 miliar US dollar. Kemudian jika dilihat menurut sektor, peningkatan nilai ekspor non-migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas Indonesia sejak Januari hingga Oktober 2025 dengan andil sebesar 11,68%. Ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar, yaitu minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, barang perhiasan dan barang berharga, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya. Kemudian jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan utama ekspor, nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 52,45 miliar US dollar atau naik sebesar 8,19% dibandingkan Januari hingga Oktober 2024. Jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama tahun lalu, maka pada Januari hingga Oktober 2025, ekspor non-migas ke Amerika Serikat,
ASEAN, dan Uni Eropa mengalami peningkatan, sementara ke India mengalami penurunan. Pada Oktober 2025, nilai ekspor mencapai 24,24 miliar US dollar atau turun 2,31% dibandingkan Oktober 2024. Nilai ekspor migas tercatat senilai 0,89 miliar US dollar atau turun 33,60%. Sementara nilai ekspor non-migas tercatat turun sebesar 0,51% dengan nilai 23,34 miliar US dollar. Penurunan nilai ekspor Oktober 2025 secara tahunan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor migas, yaitu pada komoditas minyak mentah yang turun 54,68% dengan andil minus 0,34%. Kemudian hasil minyak yang turun 40,11% dengan andil minus 0,65%, dan gas yang turun 26,20% dengan andil minus 0,84%. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor non-migas Indonesia menurut sektor. Pada Oktober 2025, total ekspor non-migas sebesar 23,34 miliar US dollar, dan jika dirinci menurut sektor, maka sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 0,63 miliar US dollar, kemudian sektor pertambangan dan lainnya berkontribusi sebesar 2,74 miliar US dollar, dan sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,97 miliar US dollar. Secara tahunan, sektor industri pengolahan mengalami kenaikan, sedangkan sektor pertanian dan pertambangan mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor non-migas utamanya terjadi pada sektor pertambangan dan lainnya yang turun sebesar 30,92% dengan andil penurunan sebesar 4,95%. Penurunan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan nilai ekspor untuk komoditas biji tembaga, batu bara, lignit, biji zirkonium, niobium, dan tantalum, serta bahan mineral lainnya. Selanjutnya pada bagian ini, seperti biasa, saya akan menjelaskan lebih detail kinerja ekspor untuk beberapa komoditas unggulan Indonesia selama Januari hingga Oktober 2025, yaitu besi dan baja, CPO dan turunannya, serta batu bara. Total ketiganya memberikan share sekitar 28,62% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga Oktober 2025. Nilai ekspor besi dan baja naik 12,12% secara kumulatif, kemudian nilai ekspor CPO dan turunannya naik 25,73% secara kumulatif, dan nilai ekspor batu bara turun 20,25% secara kumulatif. Berikutnya adalah perkembangan ekspor non-migas ke negara dan kawasan tujuan utama ekspor. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, 3 besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Nilai ekspor ketiga negara ini memberikan share sekitar 41,84% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga Oktober 2025. Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 52,45 miliar US dollar dan didominasi oleh besi dan baja atau HS72 dengan share 28,86% dan tumbuh 18,08% secara situsi. Nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat tercatat sebesar 25,56 miliar US dollar
didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 dengan share 19,23% dan tumbuh 41,00% secara situsi. Nilai ekspor non-migas ke India tercatat sebesar 15,32 miliar US dollar, didominasi oleh bahan bakar mineral atau HS27 dengan share sebesar 29,45% dan turun 25,11% secara situsi. Selanjutnya di bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan impor untuk bulan Oktober 2025. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, total nilai impor mencapai 198,16 miliar US dollar atau naik 2,19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nilai impor migas tercatat senilai 26,56 miliar US dollar atau turun 12,67%. Dan nilai impor non-migas tercatat senilai 171,61 miliar US dollar atau naik 4,95%. Berikutnya jika dilihat menurut penggunaan, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal dan sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai 40,55 miliar US dollar atau naik 18,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan memberikan andil peningkatan sebesar 3,29%. Impor barang modal yang naik cukup besar yaitu mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya atau HS84, kemudian mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS85, serta kendaraan dan bagiannya atau HS87. Sedangkan impor bahan baku penolong turun 1,25% menjadi 139,60 miliar US dollar. Begitu pula dengan impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 2,05% menjadi 18,02 miliar US dollar. Kemudian jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan asal impor, peningkatan nilai impor terjadi dengan Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Sementara itu, impor dari negara ASEAN dan Uni Eropa mengalami penurunan. Berikutnya, pada Oktober 2025, total nilai impor mencapai 21,84 miliar US dollar atau turun 1,15% dibandingkan dengan Oktober 2024. Nilai impor migas sebesar 2,81 miliar US dollar atau turun 23,32% secara tahunan. Sementara itu nilai impor non-migas adalah sebesar 19,03 miliar US dollar dan mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 3,26%. Penurunan nilai impor secara tahunan ini didorong oleh penurunan impor migas dengan andil sebesar minus 3,87%. Selanjutnya adalah impor menurut penggunaan pada Oktober 2025. Pada Oktober 2025 terjadi penurunan impor untuk golongan penggunaan barang konsumsi dan bahan baku atau penolong secara tahunan. Dan secara tahunan kita bisa lihat bahwa nilai impor barang konsumsi turun sebesar 1,93%, kemudian nilai impor bahan baku penolong sebagai pendorong utama penurunan impor turun sebesar 5,18% dengan andil minus 3,75%. Sementara itu nilai impor barang modal naik sebesar 15,24%. Berikutnya adalah perkembangan 3 komoditas utama non-migas yang diimpor Indonesia pada Januari hingga Oktober 2025, yaitu mesin atau peralatan mekanis, mesin atau perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, nilai impor ketiga komoditas tersebut memberikan share sekitar 37,84% terhadap total impor non-migas. Nilai impor komoditas utama mengalami peningkatan baik dari sisi nilai maupun dari sisi volume dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Nilai impor mesin atau peralatan mekanis sebesar 30,10 miliar US dollar dengan volume 3,89 juta ton. Kemudian nilai impor mesin atau perlengkapan elektrik adalah sebesar 25,73 miliar US dollar dengan volume 1,77 juta ton, serta untuk kendaraan dan bagiannya sebesar 9,10 miliar US dollar dengan volume sebesar 1,38 juta ton. Berikutnya adalah perkembangan impor non-migas menurut negara dan kawasan asal utama impor. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, 3 besar negara asal impor adalah Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat dengan share sekitar 52,75% dari total impor non-migas Indonesia pada Januari hingga Oktober 2025. Impor non-migas dari Tiongkok mencapai 70,19 miliar US dollar dan didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 23,07% dan tumbuh 14,94% secara situsi. Impor non-migas dari Jepang tercatat sebesar 12,17 miliar US dollar dan didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 21,56% dan tumbuh 7,86% secara situsi. Selanjutnya impor non-migas dari Amerika Serikat tercatat sebesar 8,17 miliar US dollar dan didominasi impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 19,12% dan tumbuh 24,73% secara situsi.